Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Jokowi Seso Channel. Apa kabarnya teman-teman? Insya Allah sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman kita yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat, yuk kita doakan bersama yuk supaya mereka cepat diberikan kesembuhan kembali. Teman-teman, kebetulan hari ini tanggal 1 Januari 2023. Jadi tahun baru banget, saya udah bikin konten. Saya sekitar 2 bulan 3 bulan nggak bikin konten karena saya sedang setup ini ya, farm, beta farm atau farm cupang ya. Beta itu ikan cupang. Jadi saya sementara fokus di sini dan sekarang udah mulai jalan. Ini farm cupang ini sudah bisa dikatakan industri ya, jadi besar. Dan ininya juga lokasi ini tanahnya gede banget. Oke, untuk itu teman-teman saya mulai lagi aktif, tapi kali ini temanya itu ikan cupang ya. Dan saya alhamdulillah hari ini saya kedatangan narasumber, namanya Pak kenalin Pak. Ini juga ini ya, profesional gitu ya, profesional ekspornya untuk di bidang cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, perkenalin diri Pak. Ya, nama saya Yudi. Saya udah di cupang ini udah kira-kira beberapa tahun yang lalu lah. Dalam memang ternak ikan ini mudah sebenarnya sih. Mudah ya. Nggak Setelah terlalu sulit puluhan juga. tahun dibilang mudah ya, iyalah. Nggak terlalu sulit juga karena ikan cupang ini termasuk ikan yang gampang sebenarnya dirawatnya. Oh gitu ya. Gampang Pak. Ya. Jadi teman-teman ini kita sharing ya, bukan ngajarin teman-teman, kita sharing untuk khususnya untuk pemula dan untuk kalau yang sudah memang lama di bidang cupang. Ya kita bisa sharing ya, teman-teman juga kalau nanti mau nanya di kolom komentar nanya aja. Oke lanjut Pak Yudi, gimana Pak? Untuk perawatan cupang nih, untuk yang pemula sih sebenarnya gampang, dia asal dikuras 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? 2 hari sekali itu dikuras. Usahakan itu pakai air endapan yang udah diendapin semalam kira-kira. Oh jadi nggak bisa ya, begitu nyampe airnya begitu kita dari air tanah ya? Iya, dari tanah keluar langsung dipakai gitu nggak bisa ya? Minimal 2 jam kalau buat ikan hias. 2 jam itu kalau kondisinya bagus ya? Ya kondisi bagus. Nah, keadaan darurat kita lupa ngendapin minimal tuh 2 jam tuh untuk ikan-ikan hias itu udah cukup lah. Tapi lebih bagus air endapan. Oke, jadi teman-teman, cupang tuh walaupun mudah hidupnya, tapi nggak sembarangan ya, bisa grojokin air baru celupin gitu ya. Jadi menurut Pak Yudi ini harus diendapin dulu semalam, atau kalau lupa minimal 2 jam lah ya. Teman-teman sorry ya, ini suaranya ada ini nih, ada suara burung ya, tapi nggak apa-apa, lebih enak ya. Oke, terus Pak, diendapin, habis itu apa? Dikasih apa Pak? Dapat diendapinnya langsung dipakai atau ada treatment khusus gitu? Sebenarnya sih langsung dipakai nggak apa-apa, cuma biasanya tuh kalau cupang tuh dikasih garam sedikit aja. Garam ya, garam apa Pak? Garam dapur, bukan? Garam dapur sebenarnya bisa juga ya? sih. Okay. Cuma karena dia terlalu asin gitu kan. Jadi terjadi karena asin lagi, cupang asin. Nah, cupang asin jadinya harus dikit aja deh buat ini. Okay. Buat. Tapi sebenarnya yang spesifik garam krosok kali ya? Ya, garam krosok. Garam apa itu? Garam ikan ya? Ikan itu yang ada tuh. Okay. Dikit aja, cukup dikit aja dia. Mungkin seujung-ujung kuku gitu. Nggak apa-apa. Itu biar apa dikasih gitu? Biasanya untuk ini menekan jumlah bakteri jahat tuh yang di air itu kan. Garam itu kan dia disinfektan alami gitu. Oke ya, dikasih garam ya. Garam dikit biar cupang tuh
Tapi tergantung ini ya, akuariumnya atau soliternya ya. Ya. Teman-teman, jadi kalau yang akuarium dari kaca kecil-kecil itu kita sebutnya bukan akuarium biasanya kalau anak cupang. Bilangnya soliter, ya, soliter. Oke, jadi tergantung soliternya ya. Kalau udah gede agak dibanyakin dikit ya. Ya. Agak dibanyakin. Terus apalagi, Pak? Sama pemberian pakan. Pemberian pakan ini usahakan jangan terlalu berlebihan, karena nanti sisa-sisa pakan yang gak dimakan itu dia menimbulkan ini, jadi busuk, terus jadi racun buat ikan. Airnya jadi tercemar ya? Jadi tercemar. Jadi sebaiknya apa? Pakannya apa, Pak? Pakan di cupang macam-macam, ada yang pakai jentik nyamuk, oncuk gitu, ada kutu air, ada cacing. Tergantung kebutuhan ikan juga sih. Yang penting porsinya itu jangan berlebih. Kalau orang nggak mau repot, pakai pelet. Bisa juga. Bisa juga. Tapi pelet. tidak disyaratkan kali ya, Pak? Ya, syarat itu ya jangan berlebihan. Jangan berlebihan, supaya kalau sisanya itu itu nanti bikin racun ya? Buat merusak air. Oke. Meracuni ikan gitu. Lebih baik sih habis diberi pakan ya nggak habis, setengah jam nggak habis gitu, kita ambil. Oh, diambil ya? Kalau pelet kan mungkin di serok kan dia ngambang bisa. Kalau yang di dasar-dasar itu biasanya kita di sifon, itu istilahnya di sifon pakai selang kecil aerator itu. Iya. Posisi lebih tinggi, itu kita khusus ambil airnya. Sifon itu khusus ngambil kotoran, teman-teman. Kotoran misalnya kotoran ikannya, maaf ya, apa? Ya sisa makanan atau kotoran ini ya, buang air besar kecil-kecil itu hitam, itu harus diambil ya, Pak, supaya aman ya, Pak. Supaya aman. Supaya nggak jadi penyakit ya. Nggak jadi penyakit. Oke. Terus bakteri-bakteri itu nanti kalau dari kotoran-kotoran itu, entah dia ikan itu makan lagi apa mencemari airnya, jadi sirip-siripnya ikan itu warna pun bisa terganggu dia. Oh, pengaruh ya, pengaruh situ ya, Pak, nggak cuma sakit ya. Iya, orang ikan cupang kan warnanya, siripnya terganggu, Pak. Terganggu, karena keindahan cupang kan ya itu dari sirip, dari warna. Kita juga nggak mau kan kalau ikan kita jadi wah jelek gimana gitu, siripnya jadi mengkerut atau apa. Nah, biasanya begitu. Iya. Kondisi air itu harus bersih dari kotoran, entah sisa pakan apa kotorannya dia gitu. Oke. Terus apa lagi, Pak, selain itu, Pak? Selain perawatan untuk airnya, Pak. Jadi setelah air dimasukin, diendapin semalam, kemudian dikasih garam dikit. Terus diapain lagi tuh, Pak? Segitu secara udah cukup. Udah cukup. Terus si ikan ini dimasukinnya kapan, Pak? Langsung nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa ya? Oh gitu ya, Pak ya? Ada juga yang di sifon itu disedot airnya sampai setengah soliter ini. Terus langsung ditambahin aja air endapan tadi. Oh, jadi kuras yang keseluruhannya itu berapa hari sekali, Pak? Kalau sistem yang di sifon gitu, dia kurasnya itu bisa 4 hari. Kuras total gitu, bersihkan toplesnya. Kan mungkin dia udah belendit, pinggiran ikan juga udah nggak nyaman. Terus setelah itu dikasih ini ya, ini kan teman-teman, ini kuning itu bukan ini ya, bukan kotor ya, ini memang dikasih daun ketapang. Daun ketapang ini apa, Pak? Daun ketapang ini dia satu ini membuat ikan nyaman nih. Oke, jadi nggak keras ya. Menstabilkan pH air juga dia. Terus dia kayak disinfektan alami. Buat ikan. Iya. Ya teman-teman, ini coklat gini bukan jorok ya. Ini ada air ketapang. Air ketapang itu untuk diantaranya disinfektan alami ya. Kemudian apalagi tadi, Pak? Untuk menstabilkan pH air. pH air juga gitu. Kemudian apa lagi, Pak? Satu lagi deh, apa ya? Ikan pun merasa nyaman aja deh kalau di sini. Dia ngurangin ini kali kekerkasan airnya, hardnessnya. Jadi dia bikin air tuh lebih lembut gitu.
dibanding pakai air bening ini. Kalau sehari 2 hari tuh ikan udah lesu dia, udah nggak nyaman. Tapi kalau pakai air ketapang ini 3 hari aja dia masih 3 hari ya, masih enak, masih nyaman. Sekarang gimana kalau seumpamanya teman-teman di rumahnya pakai sumber airnya pakai pump, Pak? Kalau pakai pump itu wajib diendapin itu, Pak, 1 malam. Terus kan ada itu, Pak, ada apa namanya? Kaporit. Nah itu kalau diendapin itu 1 malam itu kita usahakan ambil bagian atasnya aja. Jangan bagian yang paling dasarnya. Minimal Dihindarin kita bagian pakai dasarnya. itu misalnya 1 wadah itu 1 ember entah apalah. Pokoknya ambilnya itu kira-kira 3/4 lah itu. Kaporitnya gimana itu, Pak? Kaporitnya? Nah, itu dia kalau semalaman itu biasanya udah mengendap. Mengendap ya? Mengendap. Jadi teman-teman, jadi air itu kalau kebetulan teman-teman nggak ada air tanah menggunakan air pump, itu juga sama ya, diendapin dulu. Tapi bedanya kalau sudah diendapin itu diambil bagian atasnya aja ya, karena bagian bawah itu masih ada endapan-endapannya kaporit ya, Pak ya? Ya, endapan kaporit. Dan kalau bisa itu gunakan ini filter air, karena rentan ya, kalau sama kaporit nih rentan. Lebih bagus dari pump masuk filter air kemudian keluar diendapin juga. Kalau air tanah pun begitu masukin filter, keluar itu lebih bisa diantisipasi. Terus apa lagi tuh, Pak? Sama kalau air pump itu kayaknya lebih bagus tuh ikan diberi daun ketapang. Dia lebih nyaman dia. Daun ketapangnya seberapa banyak, Pak? Daun ketapang mungkin 1 toples ini setengah lembar aja cukup. Setengah lembar ya? Setengah lembar itu kira-kira paling berapa sentian itu, setengah lembar itu cukup. Dia bisa buat sampai 3 hari, 4 hari kuat. Terus itu daunnya itu diangkat, sisa daunnya. Karena dia udah mulai membusuk. Nggak dicelup terus daunnya? Apa dicelup terus? Dicelup aja terus, tapi tambah lama tambah tua ya? Iya, tambah ini juga hancur juga, dia membusuk juga kan. Harus dibuang ya? Harus dibuang.